Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang saya banggakan, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang amin khas. Sebelumnya sudah saya sampaikan di pertemuan pertama bahwasanya dalam metode istinbat hukum itu ada 3 hal yang kita bahas. Ada aspek kebahasaan, ada ta'amudatillah, dan ada tentang maqasidus syariah. Di kaidah kebahasaan ada yang kita bahas tentang amal khas, mutlak, muqayyad, amr, nahi, dan takhir. Kemudian ada tentang mantuk dan mafhum. Kita masuk ke materi tentang am. Dimulai dari pengertian. Secara bahasa, am bermakna umum, merata, menyeluruh. Sedangkan secara istilah, am adalah lafal yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan atau afrod yang ada dalam lafal itu tanpa ada pembatasan jumlah tertentu. Artinya lafal umum itu lafal yang menyeluruh, mencakup seluruh bagian-bagian dari lafal itu tanpa ada batasan jumlah tertentu. Itu namanya lafal yang umum atau am. Biasanya dalam bahasa Arab lafal am itu menggunakan kata kullun atau jami'un atau kata lain yang semakna. Kullun seluruhnya, jami'un semuanya. Jadi pakai kata itu atau kata yang semakna dengan itu, semakna dengan seluruhnya, semuanya. Ada beberapa kaidah yang terkait dengan masalah am. Yang pertama ada kaidah namanya am yuradu bihil umum. Lafal umum yang dikehendaki adalah keumumannya. Artinya lafalnya umum dan yang dimaksud dari lafal umum itu adalah makna yang bersifat umum juga. Ini karena dalil atau qarinah atau indikasi atau pertanda itu menunjukkan bahwasanya tertutup kemungkinan dari lafal umum itu dari kemungkinan adanya taksis. Artinya tidak ada yang mengecualikan lafal yang bersifat umum itu. Lafal itu umum dan maknanya memang umum, tidak bisa dikecualikan. Tidak ada dalil yang bisa mengecualikannya. Misalnya surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidaklah ada binatang melata, tidak ada satupun makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Allah dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Ayat ini bersifat umum. Dan makna yang dikehendaki dari ayat ini juga makna yang bersifat umum. Artinya tidak ada satupun makhluk melata di atas bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Tidak ada pengecualian. Tidak ada makhluk yang dikecualikan dari keumuman lafal dalam ayat ini. Bahwasanya semuanya makhluk melata di muka bumi ini ada rezeki dari Allah, dijamin rezeki oleh Allah. Nah ini lafal yang umum dan makna yang dimaksud adalah makna yang bersifat umum. Tidak ada dalil, tidak ada indikasi, tidak ada qarinah, tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwasanya ada pengecualian di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya al-am yuradu bil khusus. Ini lafalnya umum, tetapi yang dimaksud dari lafal yang umum itu makna yang bersifat khusus. Lafalnya bersifat umum, tetapi makna yang dimaksud adalah makna yang bersifat khusus. Karena ada indikasinya, ada tandanya yang tidak memungkinkan lafal umum itu dimaknai umum. Ya, misalnya surat At-Taubah
120, maka li ahli Madinati wa man hawlahum minal a'rabi ay yatakhallafu 'an Rasulillah wa la yarghadu bi anfusihim 'an nafsi. Dan tidaklah pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah untuk pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai diri Rasulullah. Ayat ini di dalamnya ada lafal Ahlul Madinah atau penduduk Madinah. Ini lafalnya bersifat umum, artinya tidak ada pengecualian di dalam lafal itu dari penduduk Madinah. Ya, semua penduduk Madinah tidak pantas bagi mereka untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah dan lebih mencintai diri mereka sendiri daripada Rasulullah. Lafalnya bersifat umum, tetapi dari qarinah yang ada, tidak mungkin semua penduduk Madinah itu wajib berperang. Siapa yang dimaksud Ahli Madinah di situ? Yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang-orang yang mampu berperang. Artinya, lafal yang ada dalam ayat ini tidaklah pantas bagi penduduk Madinah untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Tetapi yang dimaksud sebenarnya adalah tidaklah pantas bagi penduduk yang mampu untuk berperang itu tidak menyertai Rasulullah berperang. Jadi ayat ini umum, tetapi ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Penduduk Madinah yang tidak mampu. Nah, artinya ini kaidah namanya al-am yuradu bil khusus. Kalimatnya bersifat umum, seluruh penduduk Madinah, tapi yang dimaksud adalah maknanya bersifat khusus, yaitu Ahlul Madinah yang memiliki kemampuan untuk berperang. Ini namanya lafalnya umum, tetapi makna yang dimaksud adalah makna yang bersifat khusus. Kemudian yang ketiga ada namanya am makhsus. Lafalnya am, tetapi lafal am ini mungkin menerima taksis. Kalau yang pertama tadi lafalnya am dan tidak mungkin ditaksis, tapi kalau ini lafalnya am dan mungkin menerima taksis jika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya lafal am itu menerima taksis. Contohnya adalah firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita-wanita yang dicerai mereka memiliki waktu iddah, masa tunggu untuk boleh menikah lagi selama 3 kali quru. Mana quru nanti akan kita bahas. Lafal ini bersifat umum, bahwa semua wanita yang dicerai maka masa iddahnya adalah 3 kali quru. Tetapi lafal umum ini nanti akan menerima taksis, mungkin menerima taksis, karena wanita yang dicerai itu kemungkinannya 2, 1 hamil atau 2 tidak hamil. Dan untuk wanita yang hamil itu sudah ada dalil sendiri tentang masa iddahnya. Aulatul ahmali ajabuna ayyaduna hamilahun. Wanita yang hamil itu masa iddahnya sampai melahirkan. Artinya lafal ini umum, tetapi kemudian ditaksis atau menerima pengkhususan dengan adanya dalil bahwasanya wanita yang hamil itu masa iddahnya sampai dia melahirkan, bukan lagi mengikuti ketentuan dalam ayat ini bahwasanya wanita yang dicerai itu masa tunggunya adalah 3 kali quru. Nah, ini namanya am yang makhsus. Nah, ini nanti akan kita bahas di bagian tentang khas, tentang taksis. Apa yang memungkinkan sebuah lafal umum itu ditaksis,
apa yang bisa memtaksis lafal yang bersifat umum nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Lawan dari am adalah khas. Khas adalah lafal yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Mudahnya khas itu kedatangan dari am. Jadi kalau am itu umum, menyeluruh, kalau khas itu tertentu, terbatas. Khas adalah lafal yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu. Kalau menyebut nama Muhammad, misalnya Ahmad, maka itu menuntut pada seseorang tertentu, atau menunjukkan satu jenis laki-laki atau perempuan, atau menunjukkan bilangan 13, 100, 7, 6, 3 dan seterusnya. Itu lafal yang khas. Dalalah khas. Jadi kalau tadi dalam am belum kita bahas bahwasanya lafal yang am, lafal yang bersifat umum itu dalalahnya dhanni. Tapi kalau yang khas, dalalahnya atau menunjukkan atas hukumnya itu bersifat qat'i atau pasti. Artinya kalau ada lafal yang khas, maka kemungkinan besar artinya sudah sangat spesifik dan tidak menerima penampilan yang lain. Itu pada umumnya. Nanti akan ada perbedaan tentang itu, tetapi secara umum namanya lafal yang bersifat khas, bersifat tertentu, maka penunjukan atas hukumnya adalah pasti atau qat'i. Misalnya ini, ada firman Allah, "Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum." Barang siapa yang tidak menemukan binatang yang disembelih, maka bagi dia dikenai kafarah untuk berpuasa. Puasanya itu 3 hari ketika masa haji dan 7 hari ketika sudah sampai di tanah haid. Fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Itu ada 2 lafal yang bersifat khas. Lafal 3 hari dan lafal 7 hari. Jadi yang tidak menemukan binatang yang akan disembelih, maka boleh diganti dengan puasa. Puasanya 10 hari. 10 hari itu 3 hari ketika masa haji dan 7 hari saat pulang. Kata 3 dan 7 itu namanya khas karena menunjukkan pada bilangan tertentu. Sehingga seperti tadi dalalahnya bersifat qat'i. Kata-kata 3 itu tidak mungkin diartikan 30, tidak mungkin diartikan 5, tidak mungkin diartikan 4. Jadi puasanya berapa hari di waktu haji? Ya 3. 3 maknanya apa? Maknanya 3. Tidak bisa dimana yang lain. 3 hari di haji dan 7 hari ketika sudah pulang. Ini ketentuan yang bersifat sudah sangat jelas. Tidak mungkin ditukar-tukar. Artinya 7 hari ketika haji, 3 hari ketika saat pulang, atau 10 hari di saat haji semua, atau 10 hari saat pulang semua. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini namanya adalah yang bersifat khas, punya makna yang sifatnya qat'i, penunjukan atas hukumnya qat'i. Jadi tidak bisa dimaknai yang lain. Walaupun di tempat yang lain bisa saja ada lafal yang sifatnya khas menunjukkan pada sebuah bilangan, tetapi masih memungkinkan untuk ditakwilkan atau ditafsirkan yang berbeda. Misalnya ada sebuah hadis, fi kulli arba'ina syatan syatun. Di setiap 40 ekor kambing wajib mengeluarkan zakat seekor kambing. Dari hadis ini ada 2 kata yang menunjukkan makna khas. Arba'ina syatan, 40 kambing, dan ada kata-kata syatun, seekor kambing. Setiap 40 ekor kambing wajib mengeluarkan seekor kambing. Maka jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan ini lafal yang khas dan qat'i, artinya
Kalau orang punya 40 ekor kambing, maka zakatnya seekor kambing, tidak boleh diganti dengan yang lain karena lafalnya jelas. Ini khas, daerahnya khas itu qat'i. Tetapi mazhab Hanafi punya penafsiran yang berbeda. Jadi kalau dalam pandangan mazhab Hanafi, hadis tersebut bisa dimaknai yang berbeda karena tujuan utama zakat itu kan pemerataan ya, dan menolong fakir miskin. Sehingga menurut mazhab Hanafi ini bisa dimaknai satu seekor kambing atau harga seekor kambing. Artinya kalau ada orang punya 40 kambing, maka zakatnya adalah seekor kambing atau harga seekor kambing. Itu kalau jumhur ulama harus berupa kambing zakatnya. Jadi kalau mazhab Hanafi bisa kambing atau uang seharga seekor kambing. Itu tentang daerah khas. Tadi di awal saya sampaikan bahwasanya ada namanya lafal am yang maksus. Lafal am yang ketiga tadi ya, lafal am yang mungkin menerima pengecualian, mungkin menerima taksis. Jadi lafalnya ada lafal am, ada lafal khas. Proses mengkhususkan lafal yang bersifat umum itu namanya taksis. Macam-macam taksis. Ini ada taksis sesuai dengan ayat, seperti contohnya tadi ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang dicerai itu waktu tunggunya atau masa iddahnya 3 kali quru. Itu ditaksis dengan ayat ulul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Wanita yang hamil itu masa iddahnya sampai dengan melahirkan. Masih ada macam-macam taksis yang lain, nanti akan kita perdalam melalui tanya jawab dan melalui penugasan. Ada taksis ayat dan hadis, hadis dengan ayat, hadis dengan hadis, ayat dengan ijma, ayat dengan qiyas, dan ayat dengan qaul sahabi. Nanti akan ada penugasan yang terkait dengan contoh-contoh dari macam-macam taksis ini melalui Zoom, nanti melalui Moodle, e-learningnya Yayasan Surakarta. Nanti akan kita perdalam materi ini, dan semoga saja ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa semuanya tentang apa itu am dan apa itu khas. Sekali lagi nanti kita perdalam lagi di sesi tanya jawab dan penugasan. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.